Shalom, perkenalkan nama saya Ruthman Sai, NIT 19.3.03, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sampah di laut atau marine debris. Sumber marine debris. Indonesia disebut sebagai kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dengan estimasi 0,48 sampai 1,29 juta metrik ton per tahun. Yang memperkirakan bahwa peningkatan sampah laut akan terjadi pada tahun 2025 secara global jika tidak ditangani secara serius, dan di Indonesia umumnya disebutkan oleh aktivitas anorganik di darat kemudian masuk ke laut melalui sungai-sungai yang ada. Sebagai benda padat yang diproduksi atau diproses oleh manusia dan secara langsung maupun tidak langsung dibuang ke dalam lingkungan perairan. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak disegani, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Berdasarkan sifatnya, sampah laut dapat dibedakan yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat diuraikan oleh mikroorganisme, sedangkan sampah anorganik sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Plastik yang baru diproduksi akan dibuang melalui sungai dan berakhir di laut. Hal ini berarti sekitar 165.000 ton plastik per tahun akan bermuara di perairan laut Indonesia. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu sampah dari masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas di wilayah pesisir dan kiriman dari wilayah daratan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan minimalnya pengetahuan tentang penanganan sampah membuat masyarakat langsung membuang sampah ke selokan halaman rumah dan dibiarkan mengendap serta dibuang langsung ke sungai atau pesisir pantai. Faktor utama penyebab kelimpahan sampah laut di pantai diduga adalah aktivitas penduduk dan rekreasi lokal yang menunjukkan bahwa sumber-sumber berbasis lahan menyediakan input utama untuk populasi plastik di pantai. Selanjutnya, bagaimana cara sampah terdistribusi luas di lautan. Tapi hal ini berbarengan dengan berbagai aktivitas manusia di wilayah pesisir yang berpotensi mengganggu kesehatan lautan. Di samping potensi sumber daya alam yang terbesar luas di pesisir Indonesia, potensi pencemaran terhadap lingkungan pesisir dan lautan pun memiliki peluang yang cukup besar. Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting bagi produktivitas biologi, geokimia, dan kegiatan manusia. Daerah ini sangat penting sebagai penyediaan makanan, rekreasi, dan transportasi yang mewakili bagian penting dari perekonomian dunia. Permasalahan umum tentang sampah dihadapi pada daerah perkotaan di negeri Asia Tenggara. Seiring meningkatnya jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya pendapatan, perubahan pola konsumsi, pertumbuhan ekonomi, serta abrasi dan industrialisasi, sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi timbul sampah berkapita dan beragamnya jenis sampah yang dihasilkan. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup saat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tantanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntuknya. Dapat mengubah kualitas perairan adalah adanya sampah laut yang diakibatkan oleh kegiatan antropogenik. Sampah laut atau marine debris merupakan bahan padat presisten yang sengaja atau tidak sengaja dibuang dan ditinggalkan di lingkungan laut. Dan perairan laut dapat berbagai macam ukuran sampah yang ditemukan di garis pantai. Penyebaran sampah laut di wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh pergerakan arus. Gerakan massa air atau arus tersebut dapat membawa sampah di perairan dengan jarak yang cukup jauh. Sampah merupakan material sisa yang tidak diingini setelah berakhirnya suatu proses. Proses yang dimaksud adalah proses yang dilakukan oleh manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Selanjutnya, apa saja dampaknya? Sampah laut merupakan benda padat beristek yang dihasilkan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung dengan cara dibuang atau ditinggalkan di laut. Jumlah dari keberadaan sampah laut semakin meningkat dan hampir 60-80% sampah laut terdiri dari sampah plastik. Persentase yang cukup tinggi membuat sampah plastik menjadi salah satu cemaran yang dapat memberikan dampak buruk tidak hanya pada lingkungan saja, melainkan dapat memberikan dampak untuk biota yang ada pada lingkungan tersebut. Plastik merupakan salah satu jenis sampah yang sangat dominan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini dapat mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu berkisar 75-80 juta ton. Sifat plastik ringan, kuat, tahan lama, dan murah menyebabkan menggunakan plastik terus meningkat dan sangat luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sifat plastik tersebut menjadi plastik sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Semakin tingginya sampah plastik yang ada pada lingkungan akan memiliki potensi sebagai cemaran. Selain itu, plastik memiliki sifat yang tidak mudah terurai pada tanah maupun perairan, sehingga dengan sifat yang demikian plastik dapat mengendap dan terakumulasi dalam karung waktu yang lama. Hampir 110% dari total keseluruhan plastik yang diproduksi akan dibuang ke dua sungai dan akan bermuara pada satu titik, yaitu di laut. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa sampah plastik akan terus bertambah dan pada akhirnya akan bermuara di perairan laut Indonesia. Terdapat penelitian yang membuktikan mengenai adanya mikroplastik dalam bahan pangan. Terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa cemaran mikroplastik tidak hanya dapat ditemukan pada biota saja, tetapi dapat ditemukan pada air dan sedimen yang ada pada lingkungan tersebut. Selanjutnya, bagaimana kebijakan pemerintah? Berbagai macam barang atau produk berbahan plastik digunakan dalam keseharian manusia. Bahan plastik sangat disukai karena memiliki sifat yang praktis, ringan, dan kedap air. Hal ini sesuai dengan kehidupan manusia yang memiliki mobilitas tinggi. Salah satu produk berbahan plastik yang kerap digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah kantong plastik berbelanja sekali pakai. Masyarakat kerap menggunakan kantong plastik sekali pakai dengan tidak bijak. Di berbagai negara lain, kebijakan kantong plastik bukanlah hal yang baru. Di Inggris dan Irlandia, kantong plastik berbayar telah berhasil mengurangi 90% menggunakan kantong plastik. Di Cina, kantong plastik telah dilarang.
Surat edaran pertama yang dikeluarkan terkait pengurangan kantong plastik adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah yang Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam pemerintah menganggap bahwa kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan lanjut timbul sampah plastik. Pemerintah menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan. Pemerintah menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Berbayar diyakini sebagai salah satu strategi yang dapat menekan laju timbulnya sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup. Sejak berlakunya surat edaran tersebut, maka pengusaha retail modern tidak lagi menyediakan kantong plastik secara gratis kepada konsumen. Apabila konsumen membutuhkan kantong plastik, maka diwajibkan membeli kantong plastik sesuai harga yang telah ditentukan. Aksi solutif. Ekosistem laut benar-benar terancam dengan kehadiran sampah plastik yang kita buang sepanjang waktu. Sampah yang berasal dari darat itu kemudian masuk ke perairan laut, dibawa oleh sungai, manusia dan juga aktivitas industri yang ada di sekitar kawasan pesisir. Susi mengatakan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia, dan sampah plastik sangat berbahaya jika tetap dibiarkan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan.